Jadi yang rohani tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Jadi yang disebut dengan yatim itu hakikatnya adalah tubuh rohani kita. Nah, kalau kita mentelantarkan tubuh rohani kita, itulah pendusta agama. Jadi kalau kita sholat cuma fisik aja, pendusta agama. Kalau kita haji umroh cuma fisik aja, pendusta agama. Kalau kita zakat, puasa hanya fisik saja, pendusta agama. Kalau rukun Islam itu yang 5 hanya dijalankan fisiknya saja, pendusta agama. Karena kita menelantarkan yatim yang ada dalam diri kita. Dan menganggap yang disebut dengan yatim itu mereka yang tinggal di panti asuhan. Silahkan teliti oleh Bapak Ibu. Ada nggak anak di panti asuhan yang lahir ke dunia nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya? Ada nggak yang tiba-tiba datang ke dunia? Nggak ada. Semua ada ibunya, semua ada bapaknya. Cuman ibu bapaknya tidak tanggung jawab, kan gitu aja. Apa ibu bapaknya sudah meninggal? Karena selama ini semua didangkalkan. Ya makanya saya tadi di pembukaan, hati-hati dengan teori konspirasi. Apalagi konspirasi ini berbau agama. Dogma, doktrin yang dibuat oleh kelompok kekuasaan tertentu di dunia ini yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Karena dia mendapatkan banyak keuntungan dari teori itu. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat videonya. Itulah berbagai macam penyakit fisik. Ada yang penyakit di kepala, ada yang penyakit di dada, ada yang penyakit di perut, ada yang penyakit di kaki. Jadi seluruh organ tubuh ini nyaris tak berdaya. Karena apa? Karena mengalami simptom. Artinya apa? Artinya tubuh fisik ini sudah tidak kuat lagi menahan betapa robohnya tubuh-tubuh yang bersifat metafisik. Paham ya? Pelan-pelan ya. Ini masih 5 km per jam ya. Jadi ngerti ya hidangan dari langit yang saya maksud ya. Nah, pertanyaan sebelum saya lanjutkan, kita butuh nggak hidangan dari langit? Butuh ya. Jadi yang berasal dari bumi itu yang mana? Itu tubuh fisik. Sering saya ulang-ulang di kajian saya. Orang tua kita makan nasi dari bumi, makan kacang panjang dari bumi, makan jagung dari bumi, makan jengkol dari bumi, makan petai dari bumi, makan sayur-sayuran dari bumi, makan daging dari rumput, rumput dari bumi. Apa yang tidak dari bumi? Semua makanan-makanan itu dimakan, lalu jadi saripati. Saripati di orang tua yang laki-laki disebut sperma, saripati di orang tua yang perempuan disebut sel telur. Disemaikan oleh Allah cinta kasih kepada mereka berdua. Mereka berpelukan, gara-gara berpelukan ketemu tuh sperma dengan sel telur di rahim ibu. Karena pertemuan itulah kemudian terjadi tubuh fisik. Gitu. Setelah tubuh fisik ini sempurna, maka Allah bilang di Al-Quran, faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika sudah sempurna tubuh fisikmu, aku tiupkan ruhku. Jadi sebetulnya dalam diri kita itu ada 2 unsur. Ya, ada unsur fisik, ada unsur metafisik. Tapi kebanyakan manusia hanya berfokus pada tubuh fisiknya saja, melupakan diri sejatinya. Sehingga nyaris tubuh yang metafisik ini tidak pernah diurus. Maka muncullah ayat Quran yang mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Celakalah mereka para pendusta agama, karena mereka itu mentelantarkan yatim. Siapa yatim? Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Kalau tubuh fisik kita ada ibunya, ada bapaknya. Karena tubuh fisik kita mewarisi warisan fisik dari ibu, warisan fisik dari bapak. Iya. Makanya ibunya kurang mancung, anaknya juga pesek. Betul nggak? Bapaknya mancung, anaknya juga mancung. Betul nggak? Jadi secara fisik memang kita mewarisi ya warisan secara fisik. Gitu. Paham ya? Nah,
Tapi kita lupa bahwa sebetulnya ada diri yang sejati kita yang bukan berasal dari bumi, itu berasal dari Allah. Dikatakan di Quran, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Yang berasal dari Allah itu adalah tubuh rohani kita. Makanya tubuh rohani kita ini setelah selesai menunaikan tugas di tubuh fisik harus tahu jalan pulangnya. Nah, bagaimana tahu jalan pulang kalau dari sekarang dia tidak tahu nutrisi buat dirinya sendiri? Makanya pendusta agama itu mereka yang mentelantarkan tubuh rohaninya. Mereka yang mentelantarkan si yatim yang ada dalam dirinya. Karena yang rohani itu tidak dilahirkan, ditiupkan di Quran juga. Jadi yang rohani tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Jadi yang disebut dengan yatim itu hakikatnya adalah tubuh rohani kita. Nah, kalau kita mentelantarkan tubuh rohani kita, itulah pendusta agama. Jadi kalau kita sholat cuma fisik aja, pendusta agama. Kalau kita haji umroh cuma fisik aja, pendusta agama. Kalau kita zakat, puasa hanya fisik saja, pendusta agama. Kalau rukun Islam itu yang 5 hanya dijalankan fisiknya saja, pendusta agama. Karena kita menelantarkan yatim yang ada dalam diri kita. Paham? Paham? Nah, naik kelas sedikit dong pemahamannya. Jangan gitu-gitu aja. Dan kalian ini kan sombong. Kalau sudah nyumbang ke panti asuhan dan menganggap yang disebut dengan yatim itu mereka yang tinggal di panti asuhan. Silahkan teliti oleh Bapak Ibu. Ada nggak anak di panti asuhan yang lahir ke dunia nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya? Ada nggak yang tiba-tiba datang ke dunia? Nggak ada. Semua ada ibunya, semua ada bapaknya. Cuman ibu bapaknya tidak tanggung jawab, kan gitu aja. Atau ibu bapaknya sudah meninggal. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu. Saya ini ibunya udah meninggal, ayahnya sudah meninggal. Kasihan gak sama saya? Yatim gak saya? Hah? Sumbang dong. Kan selama ini semua didangkalkan. Ya makanya saya tadi di pembukaan, hati-hati dengan teori konspirasi. Apalagi konspirasi ini berbau agama, dogma, doktrin yang dibuat oleh kelompok kekuasaan tertentu di dunia ini yang ingin melanggengkan kekuasaannya karena dia mendapatkan banyak keuntungan dari teori itu. Ini baru judulnya aja. Nah, kata kemenangan di Quran itu jelas sekali ya. Kemenangan itu ya bahasa Arabnya al-fat. Padahal al-fat itu sebetulnya adalah keterbukaan. Makanya ada Quran surat Al-Fat, ada Quran surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu kunci pembukanya, Al-Fat itu kondisi terbuka setelah dibuka oleh kuncinya. Dan siapapun yang sudah terbuka, lama-kelamaan dia akan mencapai satu derajat yang disebut dengan fauzan. Pada Quran dikatakan, liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallah fauzan adima. Itu Quran surat apa? Surat apa itu? Itu surat Al-Fat. Makanya kalau orang yang sudah terbuka, terbuka segalanya. Terbuka pada pandangan orang, terbuka pada ilmu baru, terbuka pada pikiran-pikiran baru, tidak menutup diri, maka dia pasti akan memperoleh kemenangan karena keterbukaannya. Makanya kata fauzan, faizin itu kan sering diucapkan ketika Idul Fitri. Makanya Idul Fitri ucapannya minal aidin wal faizin. Itu doa. Doanya apa? Semoga Anda termasuk orang yang kembali Id, faizin, dan memperoleh kemenangan. Harusnya ketika orang mengucapkan minal aidin wal faizin, ucapannya amin. Orang Bandung minal aidin wal faizin sami-sami. Karena belajar agama dari kartu lebaran. Karena di kartu lebaran ada tulisan Arab minal aidin wal faizin, di bawahnya mohon maaf lahir dan batin. Dikiranya itu terjemahan dari minal aidin wal faizin. Udah berapa tahun Bapak Ibu lebaran?
Gak ada yang berubah. Orang yang bilang minal aidin wal faizin, sama-sama. Ketololan ini sudah menyebar. Karena kita tidak sadar, hilang daya kritis, hilang daya kreatif. Bayangkan. Dan kita sudah seperti robot, menjalankan semua rutinitas itu, ya begitu-gitu saja. Nah, jadi kemenangan yang saya maksud di sini adalah ketika hidangan langit sudah kita raih, karena kita sudah mengalami keterbukaan, maka puncaknya kita akan memperoleh kemenangan. Dan siapa yang memperoleh kemenangan? Mereka yang sudah bisa selesai dengan dirinya sendiri, yang tahu jalan pulangnya, bebas rasa khawatir, bebas rasa takut, bebas rasa sedih, bebas rasa kecewa, sudah selesai hidupnya, maka dia sudah tidak takut menghadapi kehidupan, tidak takut menghadapi kematian. Dia bicara benar apa adanya, tidak pernah manipulasi, tidak bisa ditipu oleh orang lagi, dan dia pun tidak menipu siapa-siapa. Dia sudah menjadi dirinya sendiri. Jadi orang yang memperoleh kemenangan adalah mereka yang sudah pulang kepada Allah di kehidupan yang sekarang. Dan pulang kepada Allah tidak usah menunggu kematian datang. Pulang itu bisa sekarang. Siapa orang yang sudah pulang? Orang yang sudah kenal kembali jati dirinya. Orang yang sudah sadar kembali siapa dirinya. Sadar kembali siapa dirinya, dia sudah pulang. Makanya ciri orang yang sudah pulang, itu dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak perlu validasi dari luar. Bahagianya sudah dari dalam. Tidak perlu persetujuan dari siapapun, sudah selesai. Maka ciri orang yang sudah pulang, di Quran digambarkan, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Qalbunya sudah sakinah. Tidak reaktif lagi, tetapi kreatif. Ulangi kata-kata saya. Tidak reaktif, tapi kreatif. Nah, orang yang kreatif itu setiap saat dia menciptakan surga bagi dirinya sendiri. Hidupnya penuh dengan kelimpahan, dia menarik semua hal positif dalam hidupnya. Nyaris tanpa upaya, dia bisa menarik semua yang dia dampakkan dalam hidupnya. Dan banyak lagi ciri yang lain. Mau begitu? Mau begitu? Pulang. Pulang. Oke, judulnya sudah bisa dipahami? Oke. Nah, saya kan sudah janji. Hari ini kita akan menodai keperawanannya Al-Quran. Dan mohon fokus. Karena hari ini saya akan berbicara dalam sekali. Kalau ada hal-hal yang dirasa belum tune in dengan saya, bersabar saja. Barangkali kedewasaan spiritualnya belum sampai di situ. Makanya buat para sahabat yang tidak siap mendengarkan kajian ini, gak usah, skip aja YouTube saya. Yang belum dewasa mendengarkan kajian ini, lewat saja. Ini kajian buat orang yang berpikir. Yang ngeyel tentu berpikir, udah lebih bagus, jangan tambah karma buruk lah, ya. Yang lama aja masih banyak utangnya, bikin utang baru. Yuk kita lihat. Ini Quran surat Ali Imran ayat 49. Dan ini sering saya sampaikan. Tetapi hari ini kajiannya agak berbeda. Jauh menusuk lebih dalam lagi. Yuk kita mulai dari awal. Wa rasulan ila bani Israel. Dan Rasul bertemu dengan Bani Israel. Itu terjemahannya. Inni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Inni akhluqu lakum minatin kahayati thair. Fanfuhu fihi fayakunu thairan bi iznillah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah. Begitu. Paham? Pasti enggak kan? Tapi kan kalian kalau sudah baca begitu langsung tutup Al-Quran. Shadaqallahul adzim. Betul nggak? Allahumma arhamna bil Quran.
Padahal nggak dapat apa-apa dari Qur'annya. Nggak dapat petunjuk, nggak dapat apa-apa. Betul nggak? Lucu kalian itu. Jadi terjemahannya, dan Rasul bertemu Bani Israel. Perhatikan saya. Rasul bertemu Bani Israel. Apa maksudnya? Siapa Rasul? Ada Nabi, ada Rasul. Nabi itu orang yang dapat ilmu hanya untuk dirinya sendiri, itu Nabi. Rasul orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan diberi izin bicara untuk menyampaikan pada orang lain. Itu Rasul. Rasul itu adalah pembawa risalah. Rasul itu bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah utusan. Nah ini jarang diterjemahkan. Coba sekarang kata Rasul diterjemahkan utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Ya toh? Siapa utusan? Ya siapa saja. Allah bisa mengutus siapa saja kok. Betul nggak? Tapi ada cirinya Rasul itu. Nah, cirinya kata Quran nih, bukan kata saya. Yang pertama, ciri Rasul itu bisa menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya. Awas ya, Rasul itu tidak pernah sekolah kedokteran. Rasul bukan dokter mata. Jadi buta yang di sini tidak ada kaitannya dengan kebutaan mata lahir. Kan Rasul itu diutus pembawa risalah untuk menyampaikan berita gembira tentang urusan-urusan spiritual, urusan rohani, bukan urusan rumah sakit. Paham ya? Jadi kebutaan di sini jelas bukan kebutaan mata yang ini, tetapi kebutaan mata rohani kita, sehingga kita tidak mendapatkan hidangan dari langit karena mata kita masih tertutup. Oke, paham ya? Apa ciri yang pertama? Rasul itu ciri yang pertama mampu menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya. Saya ingin menyampaikan data sains. Ternyata manusia itu mulai buta mata kalbunya kepada Tuhan itu di hari ke-8 dari kelahirannya. Hari pertama masih ingat, hari kedua masih ingat, hari ke-8 lupa pada penciptanya. Coba udah hari keberapa? Udah hari keberapa? Betul nggak? Makanya kalian ketika sholat Allahu Akbar kan ngacapruk, jalan-jalan, betul nggak? Ke pasar, kemana, baru sadar kembali kalau sholat setelah assalamualaikum. Betul apa gitu? Betul apa gitu? Tapi kita nggak pernah jujur. Terus kita bungkus diri kita dengan topeng-topeng, seolah-olah kita sudah mencapai kesucian. Makanya tidak heran, ya, yang ininya hitam pun masih melakukan pelecehan, apalagi yang enggak. Pulang umroh pun korupsi 60 miliar, padahal baru pulang. Hanya status sosial, hanya gengsi kalau pernah ke sana. Oke, jadi seperti itulah videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.